Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang sebuah hal yang cukup fenomenal mungkin. Seriously, oke? Ini hal yang benar-benar fenomenal. Hal ini membuat efek otak Anda akan keblinger, di mana kita tidak akan memikirkan profit lagi. Serius, hal ini sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tetapi ini nyata gitu. Dan memang ini adalah salah satu fitur yang sangat-sangat unik di dalam market ini. Fitur ini ada di dalam market Bingbond. Fitur apakah ini? Sebenarnya kalian sudah sering mendengarnya, tetapi tidak paham tentang sebenarnya maknanya itu apa sih. Kita akan membahas tuntas tentang funding fee, oke? Langsung banyak tanya sini, bang kok pembahasannya gitu doang? Gue juga udah tahu kalau misalnya funding fee itu potongan dan sebagainya bla bla bla. Enggak, sadar dulu, serius. Pembahasan ini akan menarik, mungkin lebih menarik daripada semua teknik tata cara analisis fundamental ataupun logika trading saya. Loh, kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Hal ini menuju kepada sebuah bunga, ya, sebuah bunga yang dinamakan bunga itu kan identik dengan bank, di mana kita bisa menabung duit di dalamnya atau aset berharga di dalamnya, dan kita mempunyai sebuah hak sekian persen per hari. Serius, ini sangat unik, jangan skip. Funding fee. Funding fee adalah satu hal yang tidak dipunyai oleh market lainnya kecuali di market Bingbond. Untuk link daftar ada di deskripsi, oke? Dan dapatkan bonusnya. Funding fee ini terletak di area di sini ya. Funding fee-nya di sini ya, di samping volume atau di samping pengaturan cross margin dan isolate margin. Nah, sebenarnya funding fee itu apa? Dulu nih ya, dulu. Saya kira kalau misalkan funding fee itu, perhatikan di sini 0,026%-nya. Ini posisinya long, lihat. Ini 0,026%. Ketika saya ubah ke short, 0,026% yang tadi itu berubah menjadi minus 0,026%. Dulunya saya kira bahwasanya ketika saya memecah hal seperti ini, long itu bisa mendapatkan bunga seperti ini dan short itu memang minus. Atau saya kira ini hanya kesalahan. Saya berusaha untuk mencari informasi dan membuktikannya. Kemarin di pesanan saya itu, pesanan yang saya modal $5, untuk mengetes tentang bagaimana sistem funding fee itu terjadi. Nah, ini ya, $5 dengan menggunakan leverage 1 kali lipat. Saya mengopen posisi itu kurang lebih 2-3 hari. Dan saya cek di dalam aset. Di sini ada yang dinamakan trading fee, ada yang dinamakan close profit dan loss, ada yang dinamakan funding fee. Anehnya, funding fee ini kadang minus, kadang ngeplus. Di video ini saya nggak akan ngejelasin secara buru-buru. Saya jelasin akan pelan-pelan aja supaya kalian paham tentang apa yang saya jelaskan. Ini adalah funding fee minus. Ini adalah funding fee ngeplus. Kalau kita arahkan kursor ke dalam fund rate ini ya. Kita arahkan kursor ke dalam fund rate ini. Di sini ada beberapa tulisan yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris, langsung ke Google Translate aja. Berbunyi seperti ini. Ketika tingkat pendanaan positif, itu berarti arah posisi perlu dikenakan biaya pendanaan. Berarti kalau ngeplus ya, kita bayar ke orang. Bayar ke Bingbond lebih tepatnya. Ketika tingkat pendanaan negatif, ini nih, tingkat pendanaan negatif, itu berarti Anda bisa mendapatkan imbalan biaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perhitungan total volume perdagangan dikali tingkat pendanaan. Yang nomor 3, pendanaan terjadi setiap 8 jam. Pada saat 0.00 jam 8 sama jam 4. Lalu nomor 4, jika menyangkut waktu penyelesaian mungkin ada penundaan 1-3 menit karena sistem yang memakan waktu. Nah, apa hal seperti ini? Ternyata funding fee itu adalah suatu bunga yang diberikan oleh Bingbond ya. Jadi dia tidak memakai biaya overnight, tapi dia memakai biaya funding fee. Di sini kita perhatikan, ini ada minus, ini ada ngeplus. Berarti kesimpulannya, funding fee adalah suatu bunga yang diberikan oleh pihak Bingbond terhadap pihak user atau trader sesuai dengan posisi yang sedang dia alami. Kesimpulannya di poin pertama tadi, kalau perdagangan kita itu ngeplus itu hijau lah, ngeplus itu hijau.
Ngeplus itu hijau ya, seperti ini. Misalkan posisi Anda, ini live ya, live posisi. Misalkan posisi Anda ini sedang hijau, berarti Anda dibebankan biaya sebesar 0,026%. Ya ini ya, ini biayanya nih, sebesar 0,026% per 8 jam. Perhitungannya seperti apa? Misalkan kalian mengopen posisi 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dan posisi Anda itu ngeplus dan masih kalian hold. Berarti 1 juta rupiah ini dikali 0,026% sama dengan sekitar 260 perak jika menggunakan leverage 1. Jadi perhitungan funding fee itu seperti itu. Tapi jika keadaan posisi kalian itu merah seperti ini, maka sebaliknya Anda akan mendapatkan bunga dari pihak market Bingbond sebesar sesuai dengan funding fee-nya 0,026%. Di luar dari loss dalam satu hari itu 3 kali. Jadi kalau kalian mengopen posisi 1 juta rupiah ya, mengopen posisi 1 juta rupiah dan keadaannya profit ya, ingat, keadaan profit dan Anda masih mengholdnya dan tidak dilakukan close posisi, maka dari itu per satu hari, karena funding fee itu dilakukan 3 kali dalam satu hari selama masing-masing 8 jam, berarti kita membayar bunga 260 ini dikali 780 perak. Nah, ini yang saya katakan adalah biaya. Tapi jika keadaan kita loss nih, maka kita akan diberi 780 perak per hari kalau posisi Anda merah. Contoh nyatanya ada di riwayat saya trading seperti ini. Pada saat tanggal 27 bulan 3 2021 di jam 7 pagi, kebetulan posisi saya itu adalah ngeplus alias profit dan saya masih mengholdnya. Otomatis saya membayar funding fee sebesar 0,00 sekian dolar alias ini minus. Tetapi di jam 3 sorenya di tanggal yang sama ya, ini masih tanggal 27 ini nih, tanggal 27 nih, saya mendapatkan funding fee sebesar ini. Posisi saya itu adalah minus. Tapi di jam 11 malam, posisi saya ngeplus lagi alias profit, tapi belum saya close. Ini saya minus. Begitu seterusnya. Jadi jika di sini adalah minus, berarti itu posisi saya sedang profit tapi masih saya hold. Jika posisi di sini adalah ngeplus alias tidak ada minusnya, berarti itu adalah bonus yang dikasih Bingbond terhadap Anda karena posisi Anda adalah loss. Seperti itu funding fee. Dan kesimpulannya, funding fee ini adalah sesuatu yang bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah. Pertama kali saya tahu tentang hal ini, otak jahat saya mulai berpikir. Otak iblisnya, setiap manusia pasti punya pikiran kotor ya. Jadi nggak usah munafik. Otak iblis saya berpikir, kalau memang seperti ini, kenapa tidak diloskan saja dan menunggu hasil? Itu yang pertama kali saya pikirkan. Loh, maksudnya bagaimana? Misalkan kalian open posisi 1 miliar dengan menggunakan leverage 1 kali lipat. Ambil posisi long, misalkan. Dengan menggunakan leverage 1 kali lipat, itu tidak mungkin harga menjadi 0. Kalau menggunakan leverage 1, berarti kan harga harus 0 kalau untuk meliquid. Atau minimal 90% dari sekarang. Jika Bitcoin 1 miliar, berarti minimal itu Bitcoin harus udah jadi ke 100 juta lagi, baru kita loss. Dan kita akan mendapatkan funding fee setiap hari 0,026% dikali 3 per hari. Berarti kalau misalnya 0,026% dikali 3 itu berapa ya? Sekitar 0,078 hasilnya itu per hari. Berarti jika 30 hari kita mendapatkan penghasilan pasif sebesar 2,34% dengan catatan tidak liquid. Seperti itu aja ya. Nah, itu pikiran jahat pertama saya. Tetapi sekali lagi bahwasanya setiap hal pasti ada resikonya. Kalau terjadi liquid alias margin call alias kalian loss, itu berarti semuanya sia-sia saja. Oh iya, funding fee ini adalah jumlah total volume ya di sini ya. Total trading volume, bukan total modal kalian. Jadi jika misalkan modal kalian adalah kurang lebih sekitar 10 juta, kalau menggunakan leverage 10 berarti setara dengan 100 juta. Yang dihitung adalah yang 100 jutanya, bukan modal kalian. Jika modal kalian 100 juta ya, menggunakan leverage 10 kali lipat, berarti itu setara dengan 1 miliar.
Berarti Anda akan mendapatkan kurang lebih 0,07 per harinya jika posisi Anda adalah loss. Dengan catatan tidak liquid. Itu akan terus mendapatkan saldo. Ini memang teknik yang konyol sih sebenarnya. Lalu ada pertanyaan, Bang, apa kalau misalkan kayak gitu bisa aja dong loss? Iya, bisa aja. Maka dari itu ini bukan sesuatu yang bisa gampang didapatkan. Kalau bisa mau memanfaatkan hal seperti ini ya mungkin modalnya digedein, leverage-nya dikecilin, dan satu lagi, aktifkan cross margin. Selesai sebenarnya. Loh, kenapa bisa selesai? Ya, kalau cross margin-nya aktif, leverage 2 kali lipat, available kalian ini lebih dari 3 kali lipat, gimana cara loss-nya? Bukan mustahil tidak loss, tapi tidak akan pernah bisa loss. Karena available-nya adalah 3 kali lipat. Nih misalkan kan saldo saya kan $700 nih sekarang nih. Misalkan saya open posisi kurang lebih $200 aja. Kan masih ada sekitar $500 di sini. Kalau mengaktifkan cross margin dengan menggunakan leverage 2 saja, udah tidak akan pernah bisa loss. Misalkan hal seperti itu. Ini adalah teknik konyol. Teknik konyol. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang perlu saya ungkapkan supaya kalian paham tentang funding fee-nya itu berapa sih. Jadi kalau tanya tentang biaya inap di dalam Bing Bond itu berapa? Bing Bond tidak ada biaya inap, adanya funding fee-nya. Funding fee ini sebagian mayoritas orang ya kan menganggap bahwasanya itu adalah biaya inap. Tapi hal yang paling bisa dipahami dan paling benar adalah yang saya jelaskan tadi. Funding fee itu bisa ngeplus, bisa minus sesuai dengan posisi kita. Seperti itu ya. Dan funding fee setiap account. Jika saya menggunakan USDT account, ini 0,026%. Tapi ketika saya menggunakan Bitcoin account, ini funding fee-nya naik sebesar 0,071%. Berarti satu harinya lebih dari 0,1%. Sekitar 0,2 lah, 0,2%. Berarti kalau misalkan 10 hari saja udah sekitar 2% jika menggunakan Bitcoin account. Alias satu aja menggunakan Bitcoins. Bingung ya? Coba kalian tanyakan di bawah ini di kolom komentar jika ada pertanyaan. Ini pertama kali saya membuat video dengan tidak cepat karena memang ini adalah sesuatu hal yang harus dipahami secara perlahan. Jadi kesimpulannya di dalam video ini adalah funding fee itu bisa ngeplus, bisa minus. Lalu yang kedua, Bing Bond tidak ada biaya inap, adanya funding fee. Lalu yang ketiga, walaupun ada funding fee itu sangat murah sekali. Oke, dan bisa juga kita untung di dalamnya. Yang keempat, ya itu tadi cara curang gitu, mungkin bukan cara curang sih. Andai kata kalian berani gitu, ya coba silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.